Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan alas jati, setiap kali malam tiba, terdengar suara trak, 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 seperti mesin jahit yang bekerja sendiri di kegelapan. Orang-orang bilang, itu tangan arwah yang belum selesai menjahit kain kafannya sendiri. Dan malam itu, seorang sopir bernama Sukirman menjadi saksi bahwa tidak semua rumah yang terlihat hidup benar-benar dihuni manusia. Hujan baru saja berhenti ketika Sukirman menyalakan mesin pick-up tuanya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 22:48 malam. Udara lembab bercampur aroma tanah basah membuat kaca depan berembun. Di kursi sebelah, karung rumput hijau masih tersusun rapi, sisa pesanan warga di desa tetangga yang baru saja ia antar. "Waduh, udah malam aja," gumamnya sambil menepuk paha, mengusir kantuk yang mulai menempel di pelupuk mata. Ia harus segera pulang ke rumahnya di desa Wringin Jati, jaraknya sekitar 2 jam perjalanan jika lewat jalan biasa. Tapi malam itu, karena lelah dan ingin cepat sampai, Sukirman memutuskan untuk memotong jalur lewat jalan hutan alas jati, rute yang katanya lebih cepat setengah jam. Jalan itu jarang dilalui malam hari. Orang-orang kampung sering memperingatkan, katanya ada penunggu lama di sepanjang jalan. Tapi bagi Sukirman yang sejak muda biasa bekerja malam, cerita mistis hanya bumbu kampung semata. Begitu ban mobilnya menggilas jalan tanah hutan itu, suara cerak, cerak, ranting kering terdengar dari bawah. Di luar, kabut tipis turun perlahan menutupi pandangan. Pohon jati tinggi menjulang di kiri kanan jalan, seolah menutup langit dengan ranting-rantingnya yang kurus. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu depan pick-up-nya yang berwarna kekuningan. 10 menit berlalu. Sunyi. Tak ada satupun kendaraan lain. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Sukirman menyalakan rokok, menempelkan di bibir. Asapnya menari di udara, terseret angin dari celah kaca yang setengah terbuka. Tapi di tengah kesunyian itu, bayangan hitam melintas di depan. Sukirman spontan menginjak rem. Ban depan tergelincir sedikit, membuatnya memaki pelan. Lampu depan menyorot ke depan. Di situ berdiri 6 orang. 3 laki-laki, 2 perempuan, dan seorang anak kecil di tengah. Mereka berdiri sejajar di tengah jalan, menatap ke arah mobil. Pakaian mereka lusuh, seperti dari kampung sebelah. Wajahnya pucat tertimpa sinar lampu. Sukirman menurunkan kaca dan berseru, "Loh, ngapain malam-malam di tengah hutan, Pak?" Salah satu pria yang tampak paling tua melangkah mendekat. Wajahnya datar, tapi suaranya tenang. "Kami mau ke kota, Mas. Tadi mobil yang kami tumpangi mogok. Bisa tolong antar sampai perempatan luar hutan?" Sukirman menatap mereka satu-satu. Anak kecil di tengah tampak menggigil. Matanya merah, seperti habis menangis. "Ya udah, naik aja di bak belakang. Tapi jangan rame-rame berdiri, biar seimbang," katanya, separuh kasihan. Mereka mengangguk bersamaan, lalu naik ke bak belakang tanpa suara. Gerakannya serempak, terlalu rapi untuk ukuran orang lelah. Sukirman menyalakan mesin lagi, mobil perlahan melaju, menembus kabut. Hening kembali menyelimuti malam. Tapi beberapa menit kemudian, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Lewat kaca spion tengah, ia melihat samar. Ke-6 orang itu tidak duduk. Mereka berdiri diam, menatap lurus ke arah depan, tanpa goyah meski jalan berguncang. "Ah, mungkin mereka pegel," pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama, semakin aneh. Gerak mereka kaku. Kain yang mereka pakai seperti terikat di ujung kaki. Dan sesekali Sukirman merasa melihat warna putih kusam di antara lipatan bajunya. Digris,
Jantungnya berdetak makin keras. Ia menatap lagi ke spion. Kali ini lebih jelas. Wajah-wajah mereka kini tak lagi seperti manusia. Pucat kelabu, mata kosong, dan dari sela kain yang membungkus kepala mereka, tampak kain kafan yang kotor dan berlubang. Sukirman buru-buru memalingkan pandangan. Tangan kirinya menggenggam kuat setir, tangan kanan menekan pedal gas makin dalam. Mesin meraung, pick-up melesat lebih cepat. Namun baru beberapa detik kemudian, suara berat dari kursi depan membuat darahnya beku. "Kenapa buru-buru, Mas Sukirman?" Sukirman spontan menoleh. Pria yang tadi katanya ayah keluarga kini duduk di kursi depan, padahal barusan ia duduk di bak belakang. Wajahnya kini lebih jelas, mata cekung, kulit seperti arang hangus, dan di lehernya tampak bekas luka melingkar. Sukirman tak bisa bersuara, tangannya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Pria itu menatap lurus ke jalan dan berkata, "Datar, di depan ada rumah kami, mampir dulu sebentar, udah lama nggak kedatangan tamu malam-malam begini." Mobil berhenti sendiri tanpa Sukirman sempat menginjak rem. Di depan, di balik kabut, terlihat sebuah rumah besar berdinding papan gelap dengan lampu minyak bergoyang di teras. Sukirman ingin lari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Di belakang, 6 sosok itu kini sudah turun, berdiri berjajar, menatap ke arahnya tanpa suara. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma seperti daging terbakar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Sukirman tahu dia tidak sedang membawa penumpang biasa. Mobil pick-up berhenti di depan rumah kayu besar yang tampak berdiri sendirian di tengah kabut. Dindingnya lapuk, atapnya miring di beberapa sisi, namun di teras depan masih tergantung lentera minyak yang menyala redup. Api kecilnya berayun pelan tertiup angin, menimbulkan bayangan aneh di permukaan dinding. Sukirman masih menggenggam erat setir, napasnya tersengal, dada naik turun cepat. Mesin pick-up mendengung rendah, tapi ia tak berani menyalakan kembali mobilnya. Di kaca depan, terlihat ke-6 orang yang tadi menumpang kini berjalan menuju rumah. Gerak mereka pasti dan serempak, seolah kaki mereka tak menyentuh tanah. Pria yang tadi duduk di kursi depan, yang mengaku sebagai ayah keluarga itu, menoleh, menatap Sukirman dengan senyum tipis. "Ayo mas, turun dulu. Nggak sopan kalau cuma duduk di mobil. Rumah kami terbuka buat tamu." Suaranya datar, tapi di telinga Sukirman terasa seperti gema kosong yang memantul di dalam kepala. Tubuhnya kaku, namun entah kenapa kakinya perlahan menuruti kata-kata itu. Ia membuka pintu, turun ke tanah yang lembab, langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawah. Udara di sekitar rumah terasa dingin menusuk, padahal hujan sudah lama reda. Bau gosong samar tercium, seperti bekas kayu terbakar bercampur dengan bau daging hangus. Dari jauh, terdengar suara burung hantu memecah kesunyian. Sukirman melangkah ke teras. Kayu lantai berderit di bawah sepatu botnya. Lampu minyak di atas kepala bergoyang pelan, membuat bayangan ke-6 sosok itu berubah-ubah bentuk di dinding rumah. Sukirman menelan ludah. "Permisi, saya cuma mau pulang. Kalau boleh, saya langsung lanjut jalan aja pak," katanya terbata. Pria tua itu hanya menatap tanpa berkedip, lalu perlahan berkata, "Sudah malam Mas Sukirman, jalan di depan gelap, belum waktunya pulang. Masuk aja dulu, sebentar." Darah Sukirman berdesir. Ia tak pernah menyebut namanya kepada mereka. Dari mana pria itu tahu siapa dirinya? Sebelum sempat berpikir, anak kecil yang ikut dalam rombongan itu memegang tangannya. Kulit tangan si anak dingin seperti es, dan ketika ia menatap wajahnya, anak itu tersenyum, tapi dari sela bibirnya mengalir cairan hitam menetes ke lantai kayu.
"Bapak suka cerita, Pak Sukirman?" Suaranya lirih, tapi menggema di kepala. Tubuh Sukirman langsung lemas. Ia terjatuh setengah duduk di lantai teras, mundur perlahan, tapi keenam sosok itu kini berdiri melingkarinya. Pria tua itu mendekat, langkahnya tak bersuara. Ia menunduk, menatap langsung ke wajah Sukirman, lalu menunjuk ke pintu rumah. "Masih ragu? Lihat sendiri, rumah kami masih hangat kok." Pintu rumah itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang, dan dari dalam keluar hembusan udara panas bercampur bau asap yang tebal. Sukirman menutup hidung, matanya berair. Di balik pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Dinding-dinding hitam legam penuh jelaga, dan di tengah ruangan ada bekas ranjang kayu terbakar. Api kecil tiba-tiba menyala di sudut ruangan, tapi bukan warna oranye, melainkan merah darah. Bayangan manusia tampak menari di dinding, seolah ada banyak sosok lain yang ikut berdiri di sana, lebih dari 6. Mereka berbisik-bisik dengan suara tak jelas, kadang tertawa pelan, kadang seperti menangis. Sukirman ingin berlari, tapi kedua kakinya tak bisa digerakkan. Ia memaksa berteriak, tapi suaranya seolah tersedot kabut. Pria tua itu mendekat lagi. Wajahnya kini benar-benar tampak. Matanya kosong berlubang hitam. Kulit wajahnya melepuh seperti arang. "Kami dulu sekeluarga, Mas," katanya pelan. "Terjebak dalam api waktu malam lebaran 7 tahun lalu. Tak ada yang datang menolong. Sekarang setiap kali ada orang lewat, kami cuma pengen diantar pulang." Sukirman menatap mereka satu-satu. Tubuh mereka kini mulai mengeriput dan terkelupas. Sebagian dagingnya hilang, menyisakan kain putih terbakar yang melilit dari dada sampai kaki. Anak kecil tadi mulai menangis, tapi dari matanya mengalir darah hitam. "Kami pengen pulang, Mas. Tolong antar," bisiknya berulang-ulang, diikuti suara serak dari anggota keluarga lain yang mulai bergaung seperti paduan suara dari neraka. Sukirman menjerit sekuat tenaga, berusaha menekan klakson pick-up, tapi suaranya tak keluar. Dunia seperti berputar. Dari dalam rumah terdengar suara pintu ditutup keras, lalu sunyi. Semua sosok itu lenyap seketika, hanya tersisa lentera yang kini padam. Ia berlari ke mobil, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Kali ini, suara mesin meraung keras, tapi aneh. Setiap kali ia menatap kaca spion, wajah-wajah itu muncul di belakang, menatap tanpa mata. Kabut makin tebal. Jalan di depan seolah berubah, bukan jalan tanah biasa, tapi seperti lorong panjang penuh asap putih. Ia menginjak gas habis-habisan, berharap segera keluar dari hutan. Namun, jalan itu terasa tak berujung. Setiap kali ia lewat pohon besar, ia melihat bayangan rumah itu muncul lagi di sisi jalan, seperti terus mengikutinya, kadang di kanan, kadang di kiri. Di dalamnya, siluet 6 sosok itu selalu berdiri di teras, menatap mobilnya yang melaju kencang. Setelah entah berapa lama, kabut mulai menipis. Lampu depan akhirnya menyorot papan kayu bertuliskan Desa Wringin Jati, 5 kilometer. Sukirman menekan gas lebih dalam lagi. Kali ini benar-benar ingin kabur sejauh mungkin. Namun, sebelum ia keluar dari hutan, suara lirih dari kursi belakang membuatnya hampir membanting setir. "Terima kasih ya, Mas, udah mau nganter." Sukirman menoleh dengan refleks. Tak ada siapapun di sana, tapi di kursi belakang ada bekas telapak tangan hitam hangus menempel di jok, berasap tipis seperti baru saja terbakar. Ia tak berhenti lagi malam itu. Baru ketika sampai di jalan utama desa, mesin pick-up-nya mati mendadak. Sukirman turun dengan kaki gemetar, menatap ke arah hutan yang baru saja ia lewati. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya merah seperti api yang menari di tengah pepohonan.
Dan dalam hembusan angin malam yang dingin terdengar bisikan lemah, "Besok malam giliranmu yang kami antar pulang, Mas Sukirman." Pagi menjelang dengan langit kelabu. Embun menempel di daun pisang di tepi jalan. Suara ayam berkokok samar-samar terdengar dari jauh, tapi Sukirman tak merasa lega sedikit pun. Ia masih duduk di pinggir jalan, bersandar di pintu pick-up-nya yang mogok. Mata merah, tubuh lelah, dan tangannya gemetar halus setiap kali menyentuh setir. Semalaman, ia memacu mobil tanpa henti, dan ketika mesin tiba-tiba mati di perbatasan desa, ia tak punya tenaga untuk menyalakannya lagi. Ia bahkan tak sadar kapan tertidur di jok sopir hingga terbangun oleh suara ketukan di kaca jendela. Seorang nenek tua pencari kayu bakar berdiri di luar, membawa ikatan ranting di pundak. Wajahnya keriput tapi teduh, suara lembutnya pecah keheningan pagi. "Nak, kamu kenapa tidur di sini? Dari semalam ya?" Sukirman menatap kosong, suaranya serak. "Iya, Nek. Saya tersesat di hutan semalam. Ada orang, 6 orang. Saya antar." Tapi ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Nenek itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Hutan alas jati itu memang aneh, Nak. Banyak yang bilang kalau di dalamnya ada rumah tua yang sudah terbakar. Dulu sekeluarga mati di sana. Sering muncul minta tumpangan." Sukirman tertegun. Suara nenek itu terdengar seperti gema dari mimpi buruknya. Ia menatap ke arah hutan yang masih tertutup kabut, dan seketika dadanya sesak. "Rumah itu benar-benar ada, Nek?" "Ada. Tapi sekarang tinggal puingnya. Nenek tahu tempatnya. Kalau kamu mau, bisa nenek tunjukkan." Sukirman ragu. Bagian dirinya ingin kabur sejauh mungkin, tapi bagian lain ingin tahu apa yang ia alami semalam benar-benar nyata atau cuma halusinasi. Ia akhirnya mengangguk lemah. Nenek itu berjalan pelan di depan, menyusuri jalan setapak yang menembus semak. Sukirman mengikutinya dari belakang. Langkahnya berat tapi pasti. Udara hutan masih lembab, dan aroma asap samar tercium di antara kabut. Setelah 15 menit berjalan, mereka sampai di sebuah lapangan tanah kosong. Di tengahnya berdiri reruntuhan rumah kayu hangus. Dindingnya gosong dan atapnya runtuh. Di bekas ruang tengah tampak sumur tua yang sebagian tertutup puing. "Lebih besar dari ini rumahnya," kata si nenek pelan. "Dulu penghuninya terbakar malam takbiran. Api dari dapur," katanya. "Orang-orang takut datang ke sini karena tiap malam ada cahaya merah dari dalam rumah." Sukirman berdiri terpaku. Ia mengenali bentuk rumah itu, tangga depan, tiang kanan miring, bahkan lentera yang semalam bergoyang di teras, kini tergeletak di tanah, hangus. Saya semalam di sini, Nek," katanya terbata. "Saya lihat mereka, 6 orang, satu keluarga. Mereka minta saya antar ke kota." Nenek itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Berarti mereka masih nyari jalan pulang, Nak. Kau beruntung bisa selamat." Sukirman bergetar. Ia menatap bekas pintu rumah, dan entah kenapa merasa ada yang mengintip dari balik reruntuhan itu. Sekilas terlihat bayangan kecil, seperti anak-anak yang berlari di dalam. "Nek, lihat itu?" tanyanya pelan. Nenek itu diam. Ia menatap ke arah yang sama, tapi tak menjawab. Hanya tangannya yang gemetar kecil. "Ayo, Nak. Jangan lama-lama di sini. Tempat ini nggak suka orang asing." Mereka segera kembali ke jalan besar. Namun, sepanjang perjalanan, Sukirman merasa ada sesuatu mengikuti dari belakang. Langkah kaki lembut terdengar di antara daun kering, meski ia dan nenek itu berjalan perlahan. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon jati dan kabut tebal. Setelah sampai di pinggir desa, nenek itu berpamitan. Tapi sebelum pergi, ia berpesan, "Kalau malam nanti kau dengar suara orang minta tumpangan lagi,
Jangan berhenti. Nah, sekali mereka naik, susah turun. Mereka suka yang bisa nyetir di malam hari. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Sukirman sepanjang hari. Ia akhirnya berhasil memanggil bengkel keliling untuk memperbaiki pick-up-nya. Lalu melanjutkan perjalanan ke kota seperti rencananya semula. Tapi sepanjang jalan ia tak berani menatap kaca spion. Siang itu matahari terik, tapi udara di dalam kabin terasa dingin. Di dashboard, jam digital yang semalam berhenti di pukul 00.0000 kini hidup lagi. Tapi jarumnya berputar mundur perlahan. Sukirman menatapnya bingung, lalu mematikan mesin sebentar. Tapi begitu mesin mati, radio mobil menyala sendiri dan terdengar suara anak kecil tertawa pelan. "Kami senang Pak Sukirman, besok giliranmu." Sukirman langsung mematikan radio dan menarik napas cepat. Tangannya gemetar memutar kunci kontak, tapi mobil tak mau hidup. Ia menatap kaca spion, dan di sana, untuk sepersekian detik, tampak 6 bayangan berdiri di belakang pickup, persis seperti malam di hutan. Ia menjerit dan menunduk, menutup mata. Tapi ketika menengadah lagi, bayangan itu lenyap. Jalanan kembali sepi, hanya suara angin menerpa daun. Hari menjelang sore. Ia akhirnya tiba di terminal kota kecil, tempat biasa ia menurunkan rumput. Saat memarkirkan mobil, tukang parkir menatap aneh ke arah bak belakang. "Mas, bawa siapa aja barusan? Kok kayak ada bekas kaki di baknya?" Sukirman menoleh. Di bak belakang, di atas tumpukan karung kosong, tampak bekas jejak kaki kecil, hitam, seperti bekas arang. Tanpa menjawab, ia langsung turun, menutup pintu keras-keras, dan berjalan cepat menjauh dari mobil itu. Tapi ketika ia melewati kaca etalase toko di pinggir terminal, refleksinya membuat darahnya berhenti mengalir. Di belakang dirinya, dalam pantulan kaca, 6 sosok pucat berdiri sejajar, menatapnya dengan mata kosong. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Tapi suara samar mengiringi langkahnya menjauh. "Malam nanti, jangan lewat jalan lain, Mas Sukirman. Kami masih mau pulang." Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menutup langit, angin membawa hawa dingin yang membuat pepohonan berderak pelan. Sukirman duduk di kursi depan warung kopi di pinggir jalan kota kecil itu, menatap kosong ke arah mobil pick-up-nya yang terparkir di seberang. Seharian ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut yang sejak semalam menempel di dadanya belum juga hilang. Bahkan ketika matahari masih tinggi, ia sempat merasa diikuti. Setiap kali menoleh ke kaca etalase toko atau jendela mobil, ia melihat bayangan samar 6 sosok di belakangnya. 1 tinggi besar, 1 kecil, dan 4 lainnya berdiri sejajar. Bayangan itu muncul begitu cepat, hilang begitu saja. Tapi cukup untuk membuat keringat dingin mengalir di tengkuknya. Pemilik warung, Pak Sarmo, menatapnya heran. "Kok melamun, Man? Biasanya kamu udah pulang jam segini. Kenapa masih nongkrong di sini?" Sukirman hanya tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, Pak. Cuman nggak pengen lewat hutan malam ini. Mau tunggu sampai rame baru pulang." Pak Sarmo tertawa kecil. "Halah, kamu ini. Paling juga takut cerita orang kampung. Jalan itu sepi aja, nggak ada apa-apanya." Sukirman menatap wajah Pak Sarmo lama-lama, ingin menjelaskan semua yang ia alami, tapi urung. Ia tahu, siapapun yang dengar akan mengira ia gila. Ia hanya menyeruput kopi hitamnya, mencoba fokus pada suara radio warung yang memutar lagu lawas. Tapi, entah kenapa, suara penyanyi di radio terdengar terdistorsi, seperti ada gema halus di belakangnya. Suara lirih anak kecil yang ikut bersenandung. Sukirman langsung mematikan radio, membuat Pak Sarmo mengernyit. "Kenapa, Man?
"Nggak apa-apa, Pak. Kayaknya radionya rusak." Namun di telinganya, suara itu belum hilang. Masih ada, lembut, seperti bisikan dari balik telinga. "Ayo Mas Sukirman, sudah malam, waktunya pulang." Jam dinding warung menunjukkan pukul 21.58. Hujan rintik mulai turun, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Sukirman menatap ke jalan. Tak ada kendaraan lain lewat. Ia tahu, jika menunggu lebih lama, jalanan akan makin sepi. Mau tak mau, ia harus tetap pulang. Dengan berat hati, ia berdiri, membayar kopi, dan berjalan menuju pick-up-nya. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau besi dari karat mobil tuanya. Ia membuka pintu, menyalakan mesin, dan menarik napas panjang. "Cuma 2 jam, nggak usah pikir macam-macam," gumamnya meyakinkan diri. Lampu depan menyala, menembus gelap dan kabut tipis. Mobil perlahan meninggalkan kota, menuju arah selatan, jalan yang sama menuju desa Ringin Jati. Di awal perjalanan, semuanya tampak normal. Hujan turun pelan, suara wiper bergesek ritmis di kaca. Tapi, begitu sampai di tikungan pertama menuju hutan alas jati, udara berubah dingin tak wajar. Kabut tiba-tiba turun lagi, padahal baru pukul 10 lewat sedikit. Suara jangkrik lenyap, diganti kesunyian aneh. Sukirman merasakan bulu kuduknya berdiri. Di radio mobil, suara statis muncul. Ia belum menyalakannya, tapi kini terdengar bunyi pelan, seperti napas seseorang yang berat. Hah, hah, ah. Tangan Sukirman langsung mematikan volume, tapi suara itu tetap ada. Kini terdengar dari kursi belakang. Ia menatap kaca spion, dan darahnya seketika berhenti mengalir. 6 sosok itu duduk di bak belakang, menunduk, basah kuyup oleh hujan yang entah dari mana datangnya. Kain putih mereka menempel di tubuh, kotor, sobek, dan hitam di beberapa bagian. Anak kecil di tengah perlahan menengadah, matanya kosong, tapi dari mulutnya menetes air hitam pekat. Sukirman menjerit pelan, tapi tetap menekan gas. Jalan di depannya mulai terasa aneh. Tikungan yang tadi ia lewati muncul lagi, dan lagi. Setiap kali ia belok, papan kayu bertuliskan Desa Ringin Jati, 5 kilometer, selalu muncul di sisi kanan jalan. Seolah ia berputar di tempat yang sama. "Nggak mungkin! Nggak mungkin!" teriaknya panik. Namun ketika ia menoleh ke spion lagi, ke-6 sosok itu kini berdiri di bak belakang, menghadap ke depan. Pria yang paling tua menunduk sedikit, lalu berbicara dengan suara serak seperti terbakar. "Kami udah bilang Mas Sukirman, kami cuma mau pulang." Tapi Mas terus kabur. Lampu depan tiba-tiba meredup. Dari kabut muncul siluet rumah tua, rumah yang sama dari malam pertama. Lentera di teras bergoyang, menyala merah. Sukirman membanting setir, mencoba menghindar, tapi mobil tetap melaju lurus, seolah ditarik sesuatu. Ban depan menggilas lumpur, dan mobil berhenti tepat di depan rumah itu. Mesin mati, hujan berhenti, sunyi total. Dari rumah, pintu depan terbuka perlahan dengan suara krek panjang. Bau daging terbakar kembali menyergap hidung. Sukirman tak berani keluar, tapi ketika ia menoleh ke kursi sebelah, pria tua itu sudah duduk di sana, menatapnya dekat sekali. "Masih mau pulang?" tanyanya datar. "Saya nggak mau ikut, lepasin saya." Pria itu tersenyum aneh, wajahnya retak seperti tanah kering. "Kami juga nggak mau lama di sini, tapi kalau Mas terus menolak, kami perlu pengganti." Dari bak belakang, 6 sosok itu merangkak perlahan ke arah kabin. Suara kain basah menyeret logam membuat telinga Sukirman berdenging. Tangan pucat mereka mulai menempel di kaca, meninggalkan bekas hitam gosong. Sukirman berteriak, menyalakan mesin dengan panik. Mesin sempat mati 2 kali, tapi akhirnya hidup. Ia injak gas sekuat tenaga,
mobil melesat menerobos kabut. Namun di kaca spion tengah, rumah itu tak menjauh, justru mengikuti dari belakang, seolah bergerak bersamanya di dalam kabut. Matanya menatap tak percaya. Jalan di depan berubah menjadi lurus tanpa ujung, gelap, hanya diterangi lampu kuning yang redup. Hujan mulai turun lagi, kali ini deras, membuat pandangan nyaris hilang. Tapi di tengah derasnya hujan, di depan mobil, terlihat 6 sosok berdiri sejajar di jalan, sama seperti malam pertama. Sukirman menekan rem, tapi mobil tetap melaju. Ia menutup mata dan berteriak. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Brak! Mobil berhenti mendadak. Kaca depan retak, asap keluar dari kap. Sukirman tersentak, menatap keluar, tapi jalan di depannya kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya hujan yang menetes pelan. Ia keluar dengan langkah goyah. Di tanah basah, terlihat 6 jejak kaki hitam mengarah ke arah hutan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa anak kecil, disusul suara pria serak berkata, "Masih mau kabur, Mas Sukirman? Jalan pulang tinggal 1." Angin malam berhembus kuat, membuat lentera di rumah jauh di belakang berkedip merah, lalu padam. Dan Sukirman sadar, ia sudah terjebak di jalan yang sama, jalan yang berulang, yang tak berujung. Embun dingin menempel di kulit Sukirman saat ia berjalan terseok keluar dari mobil. Hujan telah berhenti, tapi kabut semakin tebal. Sinar bulan yang pucat berusaha menembus kabut, menciptakan cahaya abu-abu yang membuat seluruh hutan tampak seperti dunia lain. Ia menoleh ke belakang. Mobilnya masih di sana. Kaca depan retak, mesin mati, lampu redup berkelip seperti lilin kehabisan minyak. "Aku harus keluar dari sini, harus keluar," gumamnya berulang, hampir seperti doa. Namun ke arah manapun ia melangkah, pemandangan tetap sama. Jalan beraspal lembab, pohon besar di kanan, parit kecil di kiri, dan di kejauhan, samar-samar bayangan rumah tua itu kembali terlihat. Seolah tak peduli kemana ia pergi, rumah itu selalu mengikuti. Setiap langkah yang ia ambil terdengar menggema aneh, seperti tanah di bawahnya berongga. Daun-daun kering bergetar tanpa angin. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara lonceng kecil. Kling, kling, kling. Sukirman membeku. Ia mengenal suara itu. Lonceng yang tergantung di pintu rumah tua yang pertama kali ia lihat malam itu. Ia menoleh perlahan ke belakang. Dan benar, rumah itu kini berdiri tidak lebih dari 5 meter di belakangnya. Padahal barusan ia berjalan jauh, sangat jauh. Lentera merahnya bergoyang lembut, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara perempuan berbisik, "Mas Sukirman, jangan tinggalkan kami lagi." Suara itu lembut, menggoda, tapi sekaligus membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu suara itu bukan manusia, tapi ada sesuatu di dalam dirinya. Rasa bersalah, atau mungkin rasa ingin tahu, yang membuat kakinya perlahan melangkah mendekat. Pintu rumah itu terbuka, semakin lebar dengan sendirinya. Bau anyir bercampur bau tanah basah langsung menyergap. Di dalam, suasana remang dengan cahaya lentera merah samar. Dinding penuh noda hitam, seperti bekas jelaga. Lantai kayu berderit pelan di setiap langkahnya. Ia memanggil pelan, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, tapi dari arah ruangan tengah, samar-samar terdengar suara mesin jahit. Suara yang membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Trak, trak, trak. Sukirman melangkah mendekat. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Ia melihat sebuah mesin jahit tua di atas meja. Jarumnya bergerak sendiri tanpa ada yang menginjak pedal. Kain putih panjang terhampar di meja, menjuntai ke lantai, penuh bercak hitam. Tiba-tiba, jarum berhenti. Mesin itu diam. Lalu dari balik kain putih, muncul tangan pucat.
Tangan manusia, tapi dingin dan kaku, menarik kain itu pelan. Di bawahnya muncul wajah pucat seorang wanita, mata kosong tanpa bola, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ia tersenyum, senyum yang kaku. Mas Sukirman datang juga. Aku tunggu sejak lama. Sukirman mundur satu langkah. Kamu siapa? Apa maumu? Aku dulu penjahit di pesantren sebelah, tapi aku meninggal, dijahit sendiri oleh mereka. Ia menatap Sukirman lurus-lurus, lalu menunjuk ke kain panjang di meja. Kain itu mulai bergerak sendiri, bergulung ke arah dinding, membuka sesuatu yang selama ini tertutup. 6 pocong berdiri berjajar, matanya menatap kosong ke arah Sukirman. Mereka juga dijahit olehku, Mas. Bisik wanita itu pelan. Tapi aku salah. Benang yang kupakai bukan dari bumi. Suara gemuruh kecil terdengar dari lantai, seperti banyak orang berjalan di bawah tanah. Rumah itu bergetar pelan. Lentera merah di langit-langit berayun cepat. Sukirman berlari ke pintu depan, tapi begitu ia buka, bukan halaman yang terlihat, melainkan jalan aspal yang sama dengan kabut tebal di ujungnya. Ia berlari ke arah itu, tapi setelah beberapa langkah, rumah itu muncul lagi di depannya. Ia kini benar-benar paham. Ia tidak sedang tersesat, ia terjebak. Jalan, rumah, dan hutan itu hanyalah lingkaran yang menelannya hidup-hidup. Lalu, suara wanita itu kembali terdengar, kini lebih jauh, seolah dari langit. Mas Sukirman, satu-satunya jalan keluar adalah menggantikan salah satu dari kami. Sukirman menatap sekeliling. 6 pocong itu kini berdiri melingkar, menutup setiap arah. Dari kain kafan mereka menetes darah hitam ke tanah. Aku bukan bagian dari kalian, teriaknya. Tapi kamu yang membuka jalan kami, jawab salah satu dengan suara parau. Kami hanya menjemput apa yang seharusnya menjadi milikmu. Tiba-tiba, mesin jahit itu kembali menyala dengan sendirinya. Jarumnya bergerak cepat, membentuk huruf-huruf di kain putih. Sukirman menatapnya dengan ngeri. Huruf itu menuliskan SUKIRMAN. Ia menjerit dan mencoba merobek kain itu, tapi kainnya panas seperti bara. Saat tangannya menyentuh, kulitnya melepuh. Ia mundur, menabrak salah satu pocong yang langsung menatapnya dari dekat. Bau busuk menusuk hidungnya. Mata kosong itu seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Kami tak ingin menyakitimu, bisik mereka bersamaan. Kami cuma ingin pulang. Tapi kalau kau menolak, kau yang akan menggantikan tempat kami di sini. Rumah itu berguncang semakin keras. Dinding retak, dari sela-selanya muncul tangan-tangan hitam seperti akar pohon, berusaha meraih Sukirman. Ia menendang, memukul, tapi tangan itu terus muncul, menarik kakinya ke lantai. Sambil berteriak panik, ia mengambil obor kecil yang tergantung di dinding dan menyalakan api. Dengan sisa tenaga, ia membakar kain kafan di meja jahit. Api menjalar cepat, menyambar ke mesin dan lantai kayu. Suara jeritan memenuhi ruangan, bukan satu, tapi banyak, seperti ratusan orang menjerit dari dalam dinding. Sukirman berlari keluar, menembus pintu depan, tapi di luar, rumah itu tetap berdiri utuh, tanpa api, tanpa asap, tak ada yang terbakar. Ia berbalik, dan dari arah rumah, kini muncul 6 pocong berjalan mendekat, perlahan tapi pasti. Dari belakang mereka, muncul sosok wanita penjahit itu, kini tanpa wajah. Hanya lubang hitam menganga dari lehernya, darah menetes ke lantai. Ia membawa mesin jahit yang masih berdengung. Mas Sukirman, waktumu sudah habis. Sukirman menjerit dan berlari ke arah hutan, menabrak ranting, terperosok ke lumpur, tapi ia terus berlari, tak menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, jantungnya seperti akan meledak. Ia tak tahu apakah hari masih malam atau sudah pagi. Tak ada suara ayam, tak ada tanda kehidupan, hanya kabut
jalan, dan langkah kaki yang kini terdengar di belakangnya pelan, teratur, dan makin dekat. Ia akhirnya jatuh berlutut, menangis. "Tolong, siapapun, tolong aku keluar." Namun yang menjawab hanyalah suara pelan, seperti dari dalam tanah. "Sudah waktunya pulang, Mas Sukirman." Kabut menelan semuanya, dan malam pun kembali diam. Udara pagi terasa dingin menusuk. Sukirman membuka mata dengan kepala berat dan tubuh menggigil. Pandangan awalnya kabur. Yang ia lihat hanya dedaunan basah dan embun yang menetes dari ranting pohon jati. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia terbaring di atas tanah lembab, di tengah hutan alas jati yang sunyi. Semuanya seperti mimpi buruk. Rumah kayu besar itu hilang. Tak ada lagi suara mesin jahit, tak ada jeritan, tak ada pocong, hanya dirinya, sendirian. Bajunya robek di beberapa bagian, kulit tangannya melepuh seperti habis tersentuh api. Di udara, samar-samar masih tercium bau kain terbakar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Matanya berkeliling, mencari mobil pikapnya, atau setidaknya jalan keluar. Namun yang ada hanya kabut putih tebal dan pepohonan jati menjulang, seolah hutan itu tak punya ujung. "Ya Allah, tolong aku keluar dari tempat ini," bisiknya parau. Langkahnya goyah, tapi ia tetap memaksa maju. Tiap langkah seperti menembus mimpi. Suara angin berganti menjadi bisikan, kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti orang memanggil namanya. "Mas Sukirman, sini, sini." Tapi tiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah berjalan entah berapa lama, di ujung kabut, ia melihat sosok seseorang berjalan, membungkuk, memanggul kayu bakar. Sosok itu kecil, langkahnya pelan. Saat makin dekat, Sukirman baru sadar. Itu nenek tua dengan keriput dalam di wajahnya. Rambutnya putih keperakan dan punggungnya melengkung. Ia spontan berlari kecil, memanggil, "Nek, Nek, tolong saya. Saya tersesat, Nek." Nenek itu menoleh pelan. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan sorot aneh, seperti seseorang yang sudah tahu siapa Sukirman sebelum ia bicara. "Nak, kamu dari mana? Mukamu pucat sekali." "Saya sopir, Nek. Tadi malam saya antar rumput. Lalu ada rumah di tengah hutan, ada 6 orang minta tumpangan, terus rumahnya kebakar." Kalimatnya tercekat. Ia seperti kehilangan tenaga untuk bicara. Nenek itu menarik napas panjang, lalu berkata, pelan, "Rumah di tengah hutan? Nak, rumah itu sudah lama tak ada. Dulu memang ada keluarga yang tinggal di situ. 6 orang jumlahnya. Tapi 20 tahun lalu, mereka semua terbakar hidup-hidup. Api dari dapur menjalar ke atap tengah malam. Tak ada yang selamat." Sukirman terpaku. Napasnya tersengal. "Tapi saya lihat sendiri, Nek. Mereka naik ke bak mobil saya. Mereka bicara. Mereka hidup." Nenek itu menatapnya dengan iba, lalu mendekat 1 langkah. "Mungkin mereka memang masih hidup, Nak. Tapi bukan di dunia kita." Sukirman bergidik. Tiba-tiba ia sadar sesuatu. Wajah nenek itu familiar. Ingatan samar dari malam sebelumnya muncul. Ketika ia hampir kehilangan kesadaran di tanah berlumpur, ia sempat mendengar suara lembut memanggil, "Nak, bangun, keluar dari sini." Ia menatap wajah nenek itu lebih lama. "Nenek, semalam aku pernah dengar suara nenek, ya?" Nenek itu hanya tersenyum tipis. "Mungkin iya. Mungkin aku memang yang membangunkanmu. Kadang hutan ini masih mau melepaskan yang berani melawan." Sukirman tercekat, matanya berkaca-kaca. "Jadi semua yang kulihat itu nyata?" "Nyata untukmu, Nak," jawab sang nenek. Hutan alas jati tidak menampakkan diri untuk sembarang orang. Kadang ia memilih orang yang masuk supaya bisa meninggalkan sesuatu di dalam. Meninggalkan sesuatu?
Iya, bisik nenek itu lirih. Mereka yang keluar dari sini tak pernah benar-benar utuh. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal, roh, nama, atau bayangan. Sukirman terdiam. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Entah kenapa, saat menatap tanah di kakinya, ia seperti melihat bayangannya sendiri bergerak tak seirama. Saat ia diam, bayangan itu justru bergetar pelan, seperti sedang bernapas. Nenek itu memunggungi Sukirman dan menunjuk ke arah timur. Lebih lewat jalan itu, nak. Kau akan sampai di jalan besar. Tapi ingat, kalau di perjalanan nanti kau melihat pertigaan dengan batu nisan besar di kiri jalan, jangan menoleh. Jalan terus. Sukirman mengangguk. Ia berterima kasih dan melangkah perlahan ke arah yang ditunjuk. Kabut mulai menipis, sinar matahari menembus di antara batang-batang jati. Di belakangnya terdengar suara ranting diinjak, tapi saat ia menoleh, nenek itu sudah tidak ada. 3 jam kemudian, Sukirman akhirnya keluar ke jalan aspal utama. Mobil-mobil lewat, matahari sudah tinggi. Ia nyaris menangis lega. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ke arah hutan, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di tepi hutan, berdiri nenek itu lagi. Tapi kini wajahnya berbeda. Kulitnya pucat, mata kosong, dan dari bawah kain jariknya menjulur kain putih lusuh, terseret angin. Ia melambai pelan ke arah Sukirman. Gerakannya lambat, tidak seperti orang hidup. "Nek," suara Sukirman gemetar. Nenek itu hanya tersenyum samar, lalu perlahan lenyap di telan kabut. Sukirman mundur beberapa langkah, lalu berlari ke arah jalan besar, mencoba menumpang kendaraan pertama yang lewat. Di atas truk yang menjemputnya, ia hanya bisa memeluk lutut dan berulang kali berbisik, "Saya cuma antar rumput, saya cuma mau pulang." Sopir truk yang membawanya menatap lewat spion. "Mas," mukanya pucat sekali. "Dari mana?" "Dari hutan, alas jati." Sopir itu langsung terdiam. Ia menelan ludah, lalu berkata, "Pelan, tadi subuh saya lewat situ." Katanya, di dalam hutan itu ada rumah kebakar. Tapi anehnya, tiap malam selalu kelihatan nyala api dari arah sana. Sukirman menatap keluar jendela. Dari jauh, di antara kabut, ia melihat samar cahaya merah bergetar, seperti lentera yang bergoyang di teras rumah kayu. Dan di sela cahaya itu, terdengar suara lirih dari arah hutan. Trak, 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 suara mesin jahit. Lagi, pelan, teratur, seperti sedang menjahit sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa minggu kemudian, warga yang melintas di alas jati mengaku kadang melihat pick-up tua warna hijau berjalan sendiri di malam hari. Kadang terdengar suara laki-laki berbicara sendirian dari dalam, memohon, "Saya cuma mau pulang." Dan konon, kalau kamu lewat sana tengah malam dan melihat nenek pembawa kayu bakar di pinggir jalan, jangan berhenti, karena dia mungkin bukan penolong, melainkan penjaga gerbang antara yang hidup dan yang tidak.